Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Dan saat ini bersama dengan saya, Pendeta Victor Abertanggela. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Alpha Omega Sungai Bahar Jambi sebagai Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan marilah sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebelum memulai hari ini, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mau dituntun oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan untuk itu kami mohon, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, kami pun beroleh hikmat untuk dapat mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu, dan kiranya melalui tuntunan Roh Kudus juga, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, secara khusus di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 10 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB, manusia punya kecenderungan untuk mau diterima atau diakui oleh orang-orang lain. Dan tidak jarang untuk bisa diterima atau diakui oleh orang lain, manusia punya kecenderungan untuk memamerkan apa yang ia miliki. Dan saat ini kita seringkali melihat baik dalam media sosial atau bahkan dalam percakapan langsung, orang-orang senang sekali memamerkan apa yang ia miliki, memamerkan apa yang telah dia capai agar ia diterima, agar ia dianggap penting, dianggap berarti, atau dianggap baik oleh orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan itu pun muncul di jemaat Korintus. Bahwa mereka, orang-orang percaya di kota Korintus, yang merupakan kota pelabuhan, kota metropolitan pada masanya, bahkan salah satu kota pusat perdagangan yang penting pada masa itu, mereka bertumbuh dalam berbagai budaya, berbagai lapisan sosial yang ada, dan kemudian mereka juga bertumbuh atau hidup dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup maju pada masa itu. Sehingga satu dengan yang lainnya akhirnya punya kecenderungan
untuk merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Dan dalam kondisi itu kemudian Rasul Paulus menasihatkan mereka. Bahkan Rasul Paulus menggunakan nasihat dengan cara satire. Memberi nasihat dengan cara menyindir. Karena apa yang mereka lakukan, kesombongan yang nyata mereka tampilkan, itu begitu parah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena itu kemudian Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki itu adalah karena pemberian. Bahwa mereka bisa menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, atau berpengetahuan, itu karena Tuhan yang menganugerahkan. Ketika mereka memiliki harta, ketika mereka menjadi orang yang kaya, itu pun karena pemberian dari Tuhan. Ketika mereka menjadi orang yang terhormat, itu pun merupakan anugerah dari Tuhan. Itu yang kemudian Rasul Paulus mau tekankan kepada jemaat di Korintus, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mereka menyombongkan diri. Karena apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka miliki, itu semua adalah pemberian. Dan ketika disadari bahwa semua yang dimiliki, semua yang didapatkan adalah pemberian, maka harus juga disadari bahwa bisa saja kita tidak dapat pemberian itu. Sehingga tidak ada dasar atau tidak ada alasan untuk membuat seseorang atas apa yang ia miliki menjadi sombong, menjadi angkuh, merasa diri lebih baik dari yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemudian bahkan Rasul Paulus menggunakan sindiran-sindiran halus atau gaya satire. Dia katakan bahwa mereka, para rasul, mendapatkan tempat yang rendah, sementara orang-orang percaya pada saat itu mendapatkan tempat yang terhormat. Mereka menjadi orang-orang yang arif, yang karena menganggap diri arif tentunya, sementara Rasul Paulus merasa diri bodoh. Mereka merasa diri mulia, Rasul Paulus merasa diri hina. Ini merupakan sindiran bagi jemaat Korintus karena keangkuhan yang dimiliki mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita berbangga akan pencapaian yang kita miliki atau yang kita dapatkan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pelayanan, itu merupakan hal yang wajar. Tapi ketika kita kemudian menjadikan kebanggaan itu sebagai hal yang utama, atau ketika kita mencari kebanggaan diri, maka kita telah jatuh pada kesombongan. Dan itu tentu merupakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kita harusnya menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita dibuat berarti karena Allah, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah mengucap syukur padanya dan terus memuliakan dirinya. Bukan malah sebaliknya, memuliakan diri sendiri. Saat ini kita melihat gitu ya, banyak orang-orang yang senang memamerkan apa yang dia miliki. Dia memamerkan saldo di rekeningnya, dia memamerkan baju-baju yang baru, baju-baju yang mahal dengan brand-brand ternama, atau tas, sepatu, jam tangan, dan lain sebagainya. Atau orang kemudian memamerkan pencapaian-pencapaian yang dimiliki. Kalau kemudian itu untuk memotivasi orang lain, kalau dorongannya itu untuk kemudian membuat orang lain semangat untuk meraih hal yang serupa,
tidak apa-apa. Tapi menjadi persoalan kemudian ketika dorongan kita untuk merasa bangga adalah karena kita merasa diri hebat. Bahkan apalagi merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka marilah kita renungkan kembali apa yang menjadi berita firman Tuhan kita pada saat ini. Ketika kita akan memulai hari-hari kita, memulai aktivitas kita, maka sadarilah bahwa apapun yang bisa kita capai itu karena pemberian dari Tuhan. Maka di saat ini ketika kita akan memulai hari kita, yang kita lakukan harusnya adalah memohon Tuhan untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan bagi diri kita, tapi bagi sesama dan khususnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita Tuhan percayakan untuk meraih keberhasilan, ingatlah selalu bahwa keberhasilan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Ketika kita mampu bekerja dengan baik, ketika kita mampu meraih penghasilan yang besar, marilah kita sadari itu bentuk karunia Tuhan bagi kita. Dan ketika kita sadari itu, maka gunakanlah apa yang telah kita miliki, apa yang kita telah dapatkan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi ketika kita mencapai keberhasilan-keberhasilan dalam pelayanan. Marilah kita menyadari bahwa karena itu semua karena Tuhan mengaruniakan keberhasilan bagi kita. Itu semua karena Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya. Sehingga marilah kita kemudian bersuka cita dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, bukan dalam keangkuhan. Karena sekali lagi, kita bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak mengaruniakan kemampuan bagi kita. Bahwa apa yang kita miliki, keberhasilan, pencapaian, penghasilan, apapun itu semua karena karunia Tuhan, karena kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Maka marilah kita senantiasa mengucap syukur hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas karunia-Mu yang senantiasa kami dapatkan. Kami menyadari bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami hasilkan, apa yang kami raih, itu semua hanya karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Itu semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, buatlah kami senantiasa mengingat, buatlah kami senantiasa menyadari bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang tidak berarti, tapi yang Tuhan pakai dan Tuhan pilih untuk dapat menjadi berarti. Sehingga kiranya kami senantiasa menggunakan potensi yang kami miliki, kami senantiasa menggunakan keberhasilan, pencapaian yang kami dapatkan hanya untuk menjadi berkat bagi sesama, terkhusus untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hari kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berhasil menjadi berkat bagi sesama, yang berhasil terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita dalam program Morning Call GPIB. Marilah kita senantiasa berupaya menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita senantiasa memberi diri dalam kerendahan hati untuk terus memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap menjadi berkat, dan tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.